warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali kelas 9 belajar IPA dengan Ibu Yitra Devi. Untuk pembahasan kita hari ini kita masih melanjutkan tentang listrik statis. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang hukum Coulomb, ada lagi muatan listrik, ada lagi muatan listrik. Ya. Kemudian bagaimana garis-garis transisi yang telah kita pelajari. Nah, untuk yang terakhir pertemuan tentang listrik statis sekarang adalah kita membahas penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Di mana saja kehidupan yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah pada sel saraf. Kenapa ada sel saraf? Nah, kamu kalau seandainya kena cubit, bagaimana terasa? Nah, akan terasa sakit. Kenapa tidak bisa kita merasakan sakit? Ya, karena dalam sel saraf itu juga ada mengantarkan aliran listrik. Nah, ilmu yang mempelajari aliran impuls atau rangsangan pada manusia itu disebut dengan ilmu biolistrik. Kita bahas ya. Nah, sel saraf tadi yang dikatakan tadi dapat mengantarkan impuls karena adanya pertukaran ion di dalam dan di luar membran sel. Nah, apa saja yang mengatakannya? Muatan listrik pada sel saraf itu ada dua. Yang pertama, muatan positif, zatnya adalah Na+, terletak pada bagian luar membran sel. Sedangkan yang kedua, zatnya adalah negatif, klor atau Cl-, terletak di dalam sel. Kemudian kita lihat dulu, di mana sajakah yang muatan-muatan itu terjadi. Kita lihat dulu bagian-bagian sel. Perhatikan bagian sel ini. Pertama di sini ada dendrit. Sudah dendrit ada bagian di dalamnya ada badan sel. Di dalam badan sel itu terdapat inti. Kemudian ada tonjolan seperti silinder, sambung menyambung di sini. Yang tonjolan yang menyambung ini disebut dengan akson atau neurit. Yang mana akson atau neurit itu terdiri dari yang pertama yang bulat biru itu disebut dengan sel Schwann. Ya, disebut dengan sel Schwann. Kemudian sel Schwann ini dikelilingi yang namanya keliling selubung melin. Keliling selubung melin. Antara sel Schwann dengan sel Schwann lainnya ada yang menghubungkan. Nah, penghubung itu disebut dengan nodus Renfield. Kemudian saraf yang lain. Saraf yang menerima yang lain itu disebut dengan ujung saraf yang saling menerima itu disebut dengan sinopsis. Di sini akan terjadi pertukaran rangsangan tadi yang menyampaikan impuls tadi. Nah, kita lihat satu persatu fungsi dari bagian-bagian sel. Yang pertama, dendrit adalah tonjolan bercabang, fungsinya untuk menerima rangsangan dari luar. Ya, tonjolan bercabang. Yang kedua, badan sel. Badan sel ini gunanya adalah untuk menerima impuls dari dendrit tadi. Sesudah diterima impuls dari dendrit, dia sampaikan lagi ke akson. Jadi dari dendrit diteruskan ke akson. Nah, yang ketiga lagi. Nih, akson. Akson tadi tonjolan yang seperti sini panjang ini. Akson adalah penonjolan panjang dari badan sel berbentuk silinder. Fungsinya menerima rangsangan dari badan sel, kemudian meneruskan rangsangan ke sel lainnya atau ke kelenjar. Jadi dia diterima dari badan sel, kemudian dia teruskan lagi. Di sini adalah sambungan ada ke saraf lain, ada ke otot, ada ke kelenjar. Kemudian yang keempat, melin. Nah, selubung melin ini dia adalah dihasilkan oleh sel menyelubungi sel Schwann. Fungsinya di sini apa melin? Mempercepat proses impuls sehingga terjadi loncatan muatan listrik. Yang kelima adalah penyambung sel Schwann tadi namanya nodus Renfield. Ini tidak terdapat selubung melin. Tidak diselubungi oleh melin. Fungsinya tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik. Jadi maksudnya dari sel Schwann 1 dengan sel Schwann 2 akan terjadi tarik-menarik. Nah, kita lanjutkan lagi. Pada akson atau neurit terdapat bonggol yang terjadi proses sinapsis, yaitu komunikasi sel saraf dengan sel saraf lainnya atau ke sel otot maupun kelenjar. Yang sinapsis yang berkatakan tadi, ya ini sudah sel saraf 1, kemudian dia menyambung lagi apakah dia ke sel saraf lain, ke otot lain atau
ke kelenjar lain. Nah, sini penyambungan itu pertemuan itu disebut dengan sinopsis. Nah, kemudian lagi, senyawa kimia dalam tubuh yang membawa sinyal impuls antara sel atau antara otot, antara kelenjar itu disebut dengan neurotransmitter. Senyawa kimia yang membawa aliran impuls tadi dari saraf ke otot, apakah ke kelenjar, apakah ke otot lain disebut dengan neurotransmitter. Nah, lanjut. Sekarang kita lihat hewan-hewan penghasil listrik. Apa saja hewan penghasil listrik? Yang pertama, ikan belalai gajah. Nah, ini dia ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah maksudnya dia mempunyai mulut panjang seperti belalai gajah. Nah, ikan ini mempunyai organ khusus disebut dengan elektroplex. Dia mempunyai listrik tegangan tinggi, muatan positif di luar tubuh dan muatan negatif di dalam tubuh. Kemudian yang kedua, ikan pari listrik. Kemudian, ikan pari listrik ini mampu menghasilkan listrik 220 volt. Ya, ikan pari ini dia mampu menghasilkan listrik 220 volt. Yang ketiga lagi, ikan hiu martil. Nah, ini dia. Kenapa ikan kepala martil? Yaitu kepalanya seperti martil. Dia juga mempunyai alat penerima rangsangan disebut dengan elektroreseptor. Mampu menerima sinyal sampai 1/2 miliar. Nah, ini 1/2 miliar ini bukan 1/2 volt, 1/2 miliar volt. Kemudian yang keempat, echidna atau kita istilahkan dengan landak ya. Nah, ini landak ini dia mempunyai ujungnya selalu dibasahkan. Apa gunanya basah? Untuk mengetahui memudahkan penghantar listrik. Karena ingat ya bahwa air juga bisa menghantarkan listrik. Nah, kemudian lagi belut listrik. Dia. Kejutan yang terjadi sinyal listrik dari belut dapat bertahan sampai 1/2 jam. Jadi kalau kita kena rangsangan belut listrik ini kena kejutannya itu mampu bertahan 1/2 jam sehingga dapat menimbulkan kematian. Yang keenam adanya lele listrik. Ini dia lele listrik. Lele listrik ini dia mampu menghasilkan listrik 350 volt. Nah, kemudian penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Di mana saja itu? Yang pertama kita lihat pada mesin fotokopi. Ingat ketika orang fotokopi menekan tombolnya terjadi penggesekan kertas. Nah, ketika penggesekan kertas, bahan hitam atau bubuk untuk pewarna tadi, dia akan menempel pada kertas. Prosedurnya ketika dia bergesekan kertas dengan cahaya, maka bubuk tadi akan menempel ke kertas. Kemudian cerobong asap pabrik. Pada cerobong asap pabrik itu ada dua komponen atau dua alatnya. Yang pertama kawat bermuatan negatif. Gunanya apa? Ketika ada abu yang berterbangan, dia akan dapat menarik muatan positif pada abu. Kemudian ada lagi logam bermuatan positif. Dia dapat juga menarik abu yang bermuatan negatif. Sehingga kita lihat asap cerobong asap itu dapat mengendapkan atau menempelnya abu-abu seperti padat. Nah, kemudian cat semprot. Sebelum cat semprot digunakan, biasanya kan dikocok dulu. Gunanya apa? Supaya terjadi penggesekan. Nah, ketika disemprotkan ke mobil, contohnya, akan bergesekkanlah cat ujung semprot itu dengan udara. Sehingga dia dapat bermuatan negatif. Nah, kalau sudah bermuatan negatif, dia dapat lengket pada mobil. Paham itu? Nah, sampai di situ dulu pelajaran kita. Jangan lupa dicatat ya. Nah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.